Untuk misteri 2030 ini kita harus kenal ya, yang namanya kode. Ya, di dalam firman, saya bawa Alkitab di sini. Jadi saudara bisa paham. Ini kita ada Alkitab, ya. Nah, ini dua bahasa. Nah, Alkitab ini, ya, kitab suci ini, kalau saudara tahu, 30%, ya, kira-kira segini gitu ya. 30% itu isinya adalah ayat-ayat prophecy, ayat-ayat nubuat. 30%. Jadi ayat nubuat dikumpulin dari Kejadian sampai Wahyu. Itu 30% dari seluruh kitab suci kita. Sekitar 85 sampai 90% nubuat-nubuat itu sudah digenapi. Ya, sudah digenapi. Jadi tinggal sekitar 15% nubuat yang ada di dalam firman itu sedang dan akan digenapi. Pahami dulu hal ini. Ya, karena kita ngomong tentang zaman akhir. Misteri 2030 ini adalah tentang zaman akhir. Jadi 30% dari kitab suci saudara berisikan ayat-ayat nubuat. Dan 85% ya, plus minus itu sudah digenapi. Tinggal sekitar 15%. Ya. Kalau yang 85% itu sudah digenapi, pola pikirnya gini. Yang 15% itu pasti akan digenapi. Ya, 85% kok. Kita sudah melihat penggenapannya semua. Jadi tinggal 15%. Itu pasti akan digenapi. Ya. Dan luar biasanya kekuatan kitab suci kita itu ada di dalam prophecy. Ya, ini bukan profesi orang-orang yang bernubuat-nubuat seperti sekarang ini loh, bukan. Ini yang saya maksud adalah ayat-ayat nubuat di dalam Tanak dan Brit Gadasa. Ayat-ayat nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, bukan orang yang dapat penglihatan atau apapun. Enggak, saya enggak ngomong soal itu. Ini solid, yaitu dari ini kitab suci kita, ya. Ya, ini yang solid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ayat-ayat itu tersebar, ya, tersebar dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, ayat itu tersebar. Nah, ini yang kita membutuhkan pimpinan daripada Ruach HaKodes untuk bisa menyatukan ayat-ayat ini sehingga kita bisa melihat the big picture atau gambar yang besar gitu, the big picture, ya. Nah, contohnya kayak gini. Saudara pernah main puzzle, ya, tahu ya, permainan puzzle yang kotak-kotak kecil-kecil itu loh, saudara. Ya. Nah, permainan puzzle ini kalau saudara lihat, itu saudara harus cocokkan dengan puzzle-puzzle yang lain, ya, dengan potongan-potongan yang lain, sehingga saudara bisa mendapatkan gambar yang sempurna, the big picture. Ya, itu firman itu seperti itu. Ya, dan ini yang penting. Biarkan firman menjelaskan firman. Ya. Jangan seperti ini. Satu ayat dipotong, kemudian dari ayat itu dibuat satu pengajaran. Jangan seperti itu. Kebanyakan orang yang melakukan seperti itu, penempatannya akan salah. Jadi, caranya adalah biarkan firman menjelaskan firman. Itu luar biasa. Firman kita itu punya kemampuan. Firman Bapak Yahweh yang diberikan pada kita, itu punya kemampuan. Jadi kalau ada satu ayat yang selama ini mungkin saudara masih nggak tahu ya, ini hubungannya dengan apa gitu, biarkan saja. Kembali ke kunci yang saya kasih yang pertama. Ya, simpan dalam hati dan renungkan. Nah, nanti Bapak Yahweh akan bekerja dan ada saatnya di mana saudara akan dipertemukan dengan ayat yang lain dan ayat-ayat itu saling mendukung. Ya. Jadi klop, jadi pas. Ya, jadi yang namanya pasalnya itu pas. Ya. Nah, dari situ saudara akan melihat the big picture tadi, gambaran yang sangat jelas.
ya, yang luar biasa. Ya, jadi um, biarkan firman menjelaskan firman. Ya, itu berulang-ulang saya temukan di dalam penyelidikan firman. Firman ini akan menjelaskan ini, perumpamaan ini akan menjelaskan ini. Ya, yang ini kemudian setelah itu adalah prophecy, ya, is a pattern. Jadi begini, Inggrisnya sih enak sih. Prophecy is a pattern. Nubuat itu adalah pola, ya. Nubuat itu pola. Kalau saudara tahu pola, pola itu berarti kayak gini. Saudara mau bikin baju, ya itu ada polanya, saudara. Nggak langsung asal potong begitu. Ya kalau asal potong nanti jadi compang-camping, saudara. Tapi ada pattern yang saudara buat terlebih dahulu. Nah dari pattern ini saudara baru buat yang aslinya, begitu. Ya, jadi nubuat itu adalah sebuah pattern, sebuah pola, pola yang bisa berulang. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh begini. Saudara tahu yang namanya Pesah, Passover. Ya, Pesah adalah kematian Yeshua. Kematian Yeshua. Ya, kita rayakan tiap tahun. Tanggalnya adalah 14 Nisan. 14 Nisan. Ya. Nah, Passover ini itu asalnya dari mana? Ya, sering kali saya tanyakan sama jemaat untuk memberikan pengertian. Passover atau Pesah atau Paskah pertama kali kapan dilakukan? Nah, kebanyakan orang ngomong gini, ya. Kebanyakan ngomong, oh itu adalah peristiwa di mana bangsa Israel setelah tulah yang ke-10 keluar dari Mesir. Ya kan? Saya bilang nggak salah. Tapi pertanyaan saya, kapan pertama kali Pesah ini ada di dalam firman? Ya. Nah, rata-rata mereka nggak bisa jawab. Nah, saya kasih tahu. Saya akan mundur dari zaman Israel. Saat zaman Israel sebelum berdiri, yaitu ada peristiwa Abraham dengan Ishak yang mempersembahkan korban di atas gunung Moriah, ya. Dan itu merupakan satu peristiwa Pesah. Tapi bagi saya itu bukan yang pertama, ya. Pesah yang pertama itu adalah saat Bapak Yahweh, ya, melihat manusia yang diciptakan pertama kali menutup ketelanjangannya dengan daun pohon ara. Dan saat itu Bapak Yahweh menyembelih binatang. Dan kita tahu bahwa binatang itu adalah domba. Dan kemudian dikenakan kepada Adam dan Hawa. Peristiwa itu adalah peristiwa Pesah. Terjadinya saat Pesah. Nah, ini adalah profesi. Apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh kepada Adam dan Hawa itu akan memberikan gambar ke future. Dan kemudian Bapak Yahweh mengulanginya kembali di dalam peristiwa Abraham dan Isaac, ya, dengan Ishak. Dan kemudian peristiwa itu juga diputar kembali, ya, diteruskan kembali pada saat Israel keluar dari bangsa Mesir saat itu, yaitu mereka potong domba, kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu, ya, di ambang pintu, dan mereka makan dengan sayur pahit dan sebagainya. Saudara bisa lihat sendiri di firman. Dan peristiwa nyatanya ada di kematian Yeshua HaMashiach tanggal 14 Nisan. Nah, dari pola ini kita bisa lihat bahwa prophecy is a pattern, ya. Nubuat itu sebuah pola, ya. Nah, kalau kita sudah paham, dan nanti kalau ada orang yang tahu-tahu masuk di sini belum paham, lebih baik saya anjurkan saudara selesaiin dulu session ini, kemudian saudara putar kembali videonya ini. Saya tahu ini di streaming, di live, ya, direkam. Dan jadi saudara jangan asal ngomong dulu, jangan asal serang dulu, ya. Saudara tahu fondasi-fondasi yang telah saya bangun, ya. Jadi saudara paham, ya. Jadi itu yang saya harapkan. Nah,
Saya akan masuk di dalam real 2000 misteri 2030. Kita harus tahu bahwa banyak pola yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Ya. Salah satunya adalah pola angka 7. Ya, pola angka 7. Pola angka 7 ini nggak sulit dimengerti. Dalam satu minggu kita ada 7 hari. Ya. Hari pertama itu adalah Minggu. Ya. Hari kedua itu Senin. Ya, hari ketiga Selasa, dan seterusnya sampai hari yang ketujuh Sabtu atau Sabat. Ya. Perhitungannya tolong jangan pakai perhitungan orang Chinese ya. Pai itu Senin, saudara. Ini ngawur, sangat ngawur, ya. Dan hari ketujuhnya jatuh hari Minggu. Wah, tambah kacau dunia ini. Ya, jangan. Jadi hari pertama adalah Minggu, hari yang ketujuh adalah Sabat, Sabtu. Pola angka 7. Kita juga bisa menemui pola angka 7 ini di tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya kan? Balik do kan? Do ke do, itu kan totalnya kan 7. Kemudian balik lagi. Jadi ada pola angka 7. Pola angka 7 ini juga saudara kalau yang kenal namanya Yobel. Tahun Yobel. Perhitungannya adalah angka 7. 7 dikali 7 sama dengan 49. Dan tahun yang ke-50, jadi 7 tahun kali 7 kali, ya, adalah 49 tahun. Tahun yang ke-50 itu adalah Yobel. Setiap kali dengan pola yang sama. Ya. Nah, untuk cara membuka misteri 2030. Yang pertama adalah Bapak Yahweh itu sudah menetapkan ada 6 hari penciptaan, 1 hari istirahat. Totalnya 7. Ya, 6 hari penciptaan, 1 hari istirahat. Total 7. Pola ini diterapkan kepada manusia. Ya, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pola ini di-repeat kembali, diulangi kembali oleh Bapak Yahweh, tapi dengan satu konsekuensi. Konsekuensinya adalah 1 hari di hadapan Yahweh itu sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. 2 Petrus 3 ayat 8. 1 hari di hadapan Yahweh equal sama dengan 1000 tahun untuk manusia. Jadi pola ini ditetapkan kembali. 6 hari penciptaan, 1 hari istirahat, 7 hari, kemudian dijadikan satu pola pada saat Adam dan Hawa jatuh. Saat Adam dan Hawa jatuh, dimulai pola ini, yaitu 6000 tahun, ya, kesempatan manusia, dan 1000 tahun untuk Yeshua HaMashiach memerintah sebagai Raja Damai, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Pola ini berulang, tetapi dengan kelipatan 1000. Ya, jadi pahami di sini dulu. Ya, jadi saudara bisa lihat ya, pola yang berulang. Nah, sekarang poinnya. Mungkin saudara akan tanya, kenapa 2030? Nah, titik poinnya ada di dalam tahun kematian Yeshua HaMashiach. Itu titik poinnya. Karena di hari di mana Yeshua HaMashiach mati, yaitu 14 Nisan, hari itulah Adam dan Hawa berdosa. Saya ulangin lagi, supaya saudara ngerti. Jadi pada saat Yeshua HaMashiach mati, 14 Nisan di atas kayu salib, hari itulah hari yang sama, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mungkin saudara akan tanya, kok bisa? Saya akan jelaskan begini. Kalau Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, hari itu sebelumnya, dia perlu enggak pengorbanan domba untuk menutupi ketelanjangan? Jawabannya adalah tidak perlu. Karena dia tidak berdosa.
Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya Bapak Yahweh saat itu tidak turun menemui Adam dan Hawa yang telanjang karena makan buah pengetahuan baik dan jahat, hari itu ya, dia nggak turun ya. Dia nggak, istilahnya itu intercept atau apa itu namanya, menemui saat itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang dikatakan oleh Bapak Yahweh, bahwa Adam dan Hawa akan ambil buah dari pohon kehidupan, ya, dan dia, manusia, tidak akan ada lagi rekonsiliasi dengan Elohim, dengan Tuhan, dengan Yahweh selama-lamanya. Itu konsekuensinya. Dua hal ini. Sebelum dia berdosa, berarti tidak perlu pengorbanan, ya. Tetapi pada saat dia setelah berdosa, Bapak Yahweh langsung temui mereka, maksud saya. Kenapa? Untuk mencegah Adam dan Hawa mengambil pohon kehidupan. Kalau enggak, hari ini sudah dipastikan saudara dan saya, nasib kita sama, lautan api selama-lamanya. Ya. Karena hal inilah, maka kita bisa memastikan, ingat, prophecy is a pattern. Ya, dari hal ini kita bisa tahu bahwa hari kematian Yeshua HaMashiach itu harinya sama, hari dan tahunnya, ya, maksud saya begini, harinya sama dengan kejatuhan Adam dan Hawa, cuman tahunnya beda, begitu aja, ya. Nah, kita coba lihat kapan, ya, tahun yang sangat akurat, kalau saya bilang, ya, tahun yang sangat akurat adalah tahun 30 Masehi. Ada yang ngomong tahun-tahun 28 dan 30 dan sebagainya. Tapi untuk saya lihat, ya, tahun 30 Masehi itu adalah tahun yang akurat. Ya. Nah, berarti kalau dari tahun 30 Masehi kita bisa hitung kejatuhan Adam dan Hawa sampai ke kematian daripada Yeshua HaMashiach itu ada 4.000 tahun. Saya tidak meramal akan apa yang terjadi, tetapi saya membagikan sebuah pola, ya. Ya, jadi saya nggak ngomong tentang ramalan ke depan, tidak. Itu bukan intention saya, ya. Tapi saya ingin memberikan sebuah pemikiran bahwa di dalam firman Bapak Yahweh itu ada kode-kode dan di dalamnya ada pola yang kita bisa gali, ya. Tadi saya udah jelaskan bahwa Yeshua HaMashiach saya ambil kematiannya adalah 30 Masehi, ya. 30 Masehi. Ini sebagai patokan, ya, sebagai patokan. Nah, dengan kematian Yeshua HaMashiach 30 Masehi, maka kita bisa hitung, ya, kapan kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, kapan kejatuhannya adalah 3970 Masehi, sebelum Masehi maksud saya. Jadi 4.000 tahun sebelum 30 Masehi, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi, itulah tahun di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tadi saya udah jelaskan bahwa kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka pengorbanan domba itu tidak dibutuhkan. Nah, buat apa? Iya kan, masuk akal kan? Wah, nggak berdosa, kok dombanya dikorbankan? Kan nggak perlu. Karena apa? Karena tubuhnya Adam dan Hawa itu diselimuti oleh kemuliaan Yahweh. Sehingga ada ayat yang tertulis di dalam Kejadian 2, dikatakan bahwa mereka itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya kan? Kenapa mereka tidak merasa malu? Alasannya simpel. Karena tubuh mereka diselimuti oleh kemuliaan Yahweh. Nah, kemuliaan itu hilang karena mereka makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, hari di mana dia makan, kalau saat itu Bapak Yahweh tidak datang, ya, maka Yahweh sudah nulis di situ, ya, supaya mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden. Kalau tidak, mereka bisa mengambil buah dari pohon kehidupan. Dan itu fatal sekali.
sangat fatal. Tidak akan ada bisa perbaikan. Manusia akan selama-lamanya terpisah dengan Yahweh. Ya. Nah, karena itu Bapak Yahweh dia ini trik setan ya, saya kasih tahu ya, trik setan. Trik setan itu selalu ngomong gini, manusia diusir dari Taman Eden. Sebetulnya enggak gitu, saudara. Ya, ini kata diusir itu kata-kata daripada setan. Kenapa? Supaya memberikan image bahwa Bapak Yahweh itu tidak suka dengan manusia, diusir begitu, tidak. Tetapi sebetulnya yang terjadi adalah Bapak Yahweh itu mendorong mereka keluar dari Taman Eden supaya Adam dan Hawa tidak mengambil buah dari pohon kehidupan, ya. Dan itu memberikan waktu untuk Bapak Yahweh untuk turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan akhirnya sebagai impact-nya, ya, result-nya, saudara dan saya boleh dikembalikan hubungannya dengan Bapak Yahweh. Ya, jadi paham ya, bukan diusir, tetapi dikeluarkan supaya Bapak Yahweh bisa bekerja di dalam proses keselamatan itu. Ya, nah kejatuhan Adam dan Hawa adalah 3970 sebelum Masehi. Dari sini, dari pola ini, ya, kita bisa lihat bahwa 6 hari penciptaan manusia, ya, 1 hari di hadapan Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Kalau 6 hari penciptaan manusia, penciptaan dunia ini, berarti 6 dikali 1000, totalnya adalah 6000. 6000 itu dihitung, 6000 itu dihitung dari 3970. Saudara pakai kalkulator. 3970 kalau ditambah 6000 akan keluar angka berapa? Akan keluar angka 2030. 2030. Nah, saya kasih ini supaya kita mempelai Bapak Yahweh berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Apalagi kita melihat sekarang kondisi dunia ini sudah kacau balau. Ya, sudah kena apa itu namanya COVID, variannya banyak, ya kan? Kemudian kena perang lagi, ya. Kemudian kena inflasi lagi, ya kan? Barang-barang sudah banyak yang langka, harga naik semua, uang tidak ada harganya. Nah, ini kan kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Ternyata fondasinya ada di dalam firman, ya. Misalnya terjadinya lebih sedikit dari 2030, tetapi itu tidak membuat banyak perbedaan. Ya, ada orang yang bilang, oh Pak, matinya Yeshua HaMashiach itu tahun 33 Masehi. Saya bilang ya 3030 sama 3033, 2030 dan 2033 beda 3 tahun. Bukan satu hal yang terlalu besar. Ya, tapi perhitungan ini, pola perhitungan ini, itu saudara bisa lihat. Ya, saudara bisa lihat dari diagram yang ada di layar saudara. Ya, bahwa 2030 adalah tahun di mana yang kita harus perhatikan. Nah, banyak orang bertanya begini, apa yang bakal terjadi di, misalnya kita ambil 2030 sebagai patokannya ya. Orang tanya, ini pengangkatan atau ini apa ini? Nah, saya mau katakan begini, 2030 ya, ingat ya, kita ambil sebagai patokan. Ya, saya nggak ngeramal. Ini adalah tahun kedatangan Yeshua HaMashiach. Dan dia datang untuk memerangi orang-orang yang anti HaMashiach. Dan disinilah terjadi perang Armageddon. Dan setelah itu, Yeshua akan memerintah selama 1000 tahun. Nah, saya mendengar ada orang banyak ngomong gini, sebentar lagi kan kiamat. Nah, inilah bukti diagram saudara ini yang menyatakan bahwa kiamat itu masih jauh. Apa sih kiamat itu? Nah, kalau saudara lihat, setelah angka 7, ya, itu ada tulisan api, ash. Ash itu bahasa Ibrani, ya, Aleph Shin, ya, ash.
Nah, itulah saat kiamat. Jadi kita ini belum menghadapi kiamat. Orang ngomong keluar-keluar kiamat, tetapi mereka tidak punya fondasi yang benar. Yang kita hadapin sekarang ini adalah ya masa kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya, jadi saudara paham dulu hal ini. Ya, disinilah kiamat itu masih jauh, masih 1000 tahun lagi. Berarti dari sini kita bisa lihat, ya, perkiraan kiamat itu adalah kalau 2030 kedatangan Yeshua ditambah 1000 dia memerintah sebagai raja di muka bumi ini, berarti kiamat bumi ini akan dihanguskan, dihabisin dengan api, dan seluruh alam semesta ini akan dihabisi dengan api. Itulah kiamat. Itu tahun 3030. Ya, pahamin dulu hal ini. Saya mau kasih tahu, saya ini punya 4 pembuktian, ya, 4 ayat tersembunyi, ya, yang saya bisa sampaikan. Tetapi, ya, kalau saya sampaikan 4, saudara akan pusing. Karena begini, 2, saya akan sampaikan hari ini 2, ya. 2 ini yang paling ringan. 2 yang terakhir cukup memeras otak saudara untuk berpikir, ya. Jadi, saya hari ini hanya sampaikan 2. Kalau 2 ini saja saudara sulit untuk menerima, saya yakin saya kasih yang 2 yang terakhir, saudara akan kelabaan. Ya, karena itu saya fokus hanya 2 saja. Ini yang pertama, yaitu pola angka 7. Ya, pola angka 7, ya. Jadi saudara paham bahwa pola penciptaan 6 hari dan 1 hari istirahat itu diulangi kembali sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, jadi pada saat Bapak Yahweh istirahat pada hari yang ke-7, itu identik dengan pemerintahan Yeshua HaMashiach di muka bumi ini selama 1000 tahun. Sudah paham ya? Ya, saya kan tadi ngomong saya akan kasih yang kedua. Ya, ini pembuktian yang kedua. Ya, pembuktian yang kedua yaitu di dalam Lukas 13 ayat 32 dan 33. Di pemirsa semua yang saya kasihi, ya, tolong saudara buka ayat masing-masing di rumah. Buka ya ayatnya. Ya. Kalau saudara buka, saudara akan jauh lebih paham. Ya. Nah, Ibu Kathy bisa bacain buat kita 2 ayat ini saja. Iya. Lukas 13 ayat 32 sampai dengan 33. Iya. Jawab Yeshua kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai." Ayat yang ketiga, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Iya, terima kasih. Ya. Bagi pemirsa semua, tolong saudara di depan saudara, saudara buka Alkitab saudara, kitab suci saudara. 2 ayat ini harus ada. Saya akan jelaskan. Ini ayat saya dapatkan dari Bapak Yahweh, ya, sekitar kalau tidak salah 25 tahun yang lalu. Saya baca firman, kemudian satu titik Bapak Yahweh bawa mata saya untuk memperhatikan ayat ini. Dan saya renungkan. Dan saya bilang ini ayat unik. Mengapa? Kalau saya lihat ya, ayat ini ada 2 bagian. Kalau saudara lihat ayat 32 dan ayat 33, ayat 32 dikatakan demikian. Aku akan mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Ya. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Jadi dari ayat 32 ini ada berapa hari? Ada 3 hari. Hari ini, besok, hari ketiga. Ya, perhatikan ya. Kalau saudara di depan saudara ada Alkitab, akan lebih mudah. Kalau nggak ada, wah rodok sulit. Lebih baik saudara buka Alkitab. Ya, saya jelaskan sekali lagi. Lukas 13:32 dikatakan ada 3 hari. Hari ini dan besok dan hari ketiga. Hari ini dan besok menyembuhkan orang dan mengusir setan.
Dan hari yang ketiga, aku akan selesai. Bahasa Inggrisnya perfected, disempurnakan, sempurna. Ya, jadi ada 3 hari. Nah, saudara lihat sekarang ayat yang ke-33. Ayat 33 ini juga mengatakan seperti demikian. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Pertanyaannya sama. Ada berapa hari? Yesua mengatakan di sini, ada hari ini, ada besok, ada lusa. Berarti ada berapa? Ada 3. Nah, oke. Saudara paham dulu. Ayat 32 ada 3, ayat 33 ada 3. Paham ya? Nah, sekarang begini. Saudara bayangkan, saat Yesua ngomong itu, saat Yesua ngomong ini, tentang ayat 32 dan 33, ya, saat dia ngomong, coba bayangkan, mana dari 2 ayat ini yang betul-betul real terjadi, yang betul-betul exactly real, jadi yang betul-betul nyata terjadi saat Yesua ngomong. Ya, jawabannya adalah ayat yang ke-33. Karena Yesua bilang gini, hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Jadi Yesua ini sedang ada di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ya, tetapi ayat 32 dia berkata, hari ini dan besok aku ngusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari yang ketiga, itu kan seharusnya lusa kan. Dia bilang, aku akan selesai. Tapi ayat ini bertabrakan. Ya, kalau saudara perhatikan ayat 33, setelah besok, lusa, hari ketiga, Yesua itu nerusin perjalanannya. Dia nggak selesai loh. Masih banyak yang disembuhkan. Ya, masih banyak yang disembuhkan. Siapakah yang disembuhkan Yesua pada hari di mana dia disalibkan? Apakah dia menyembuhkan? Jawabannya adalah iya. Siapa? Malkus. Sorry. Salah satu perwira atau salah satu penjaga bait suci yang ditugaskan untuk menangkap Yeshua HaMasiah di Taman Getsemani. Apa yang terjadi dengan dia? Terjadi sedikit pertarungan di sana dan Kefa, Petrus, ya, Kefa itu nama aslinya. Petrus itu terjemahan. Kita harus bisa membedakan. Kefa, dia potong telinganya daripada si Malkus tadi. Apa reaksi Yesua? Dia ambil potongan telinga itu, daun telinga itu, ditempelkan kembali. Itu penyembuhan kan? Ya kan? Tapi dikatakan di sini, hari ini dan besok aku ngusir setan, pada hari ini dan besok aku ngusir setan dan menyembuhkan orang. Dan hari ketiga aku selesai. Ternyata ayat 32 ini Yesua real time-nya ya, dia tidak selesai saat itu loh ya. Berarti apa yang dikatakan oleh Yesua itu adalah suatu kode profetik. Gimana cara memecahkannya? Kita lihat bahwa tadi di dalam kitab Kefa, kitab Petrus tadi dikatakan bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau Yesua berkata di dalam Lukas 13:32, hari ini dan besok ada berapa hari? Ada 2 hari. Berarti equal atau sama dengan 2000 tahun. Sudah bisa paham di sini? Pertanyaannya, loh Pak, Yesua sekarang sudah ada di sorga. Saya mau tanya, Yesua sampai hari ini menyembuhkan orang nggak? Jawabannya adalah ya. Terjadi banyak kesembuhan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Sebagai apa? Sebagai tubuhnya. Sebagai mempelainya. Yeshua masih tetap bekerja menyembuhkan dan mengusir setan. Saya kasih tahu. Ini setan itu tidak suka dengar firman model kayak gini. Karena dia tahu timingnya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat singkat. Karena itu saya kasih tahu file saya bisa hilang seketika. Saya juga nggak ngerti caranya gimana untuk membalikkan dalam waktu yang dekat. Tapi saya percaya message ini, berita ini harus diberitakan.
Sampai hari ini, Yeshua masih bekerja melalui saudara dan saya. Mengusir setan, menyembuhkan orang. Ya, setan masih bekerja gentayangan terus sampai hari ini. Usir setan. Ya, saudara dan saya dikasih otoritas untuk mengusir setan, tapi saudara harus tahu, ya, saudara juga harus berjaga-jaga supaya tidak ada penyerangan dari tempat-tempat lain. Saudara harus perhatikan. Itu penjelasan yang berbeda lagi. Ya, tetapi intinya adalah sampai hari ini, ya, kurang 8 tahun loh ini dari 2030, Yeshua masih tetap menyembuhkan dan mengusir setan melalui saudara dan saya. Ya, dan saudara perhatikan, ayat 32 ini dikatakan, pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Aku akan disempurnakan. Dari King James, I shall be perfected. Ya. Jadi pada saat hari yang ketiga, dalam arti tidak menyembuhkan orang, tidak mengusir setan. Kapan itu? Yaitu pada masa pemerintahan Yeshua HaMasyiah di bumi ini selama 1000 tahun. Hari yang ketiga. Mengapa? Karena setan dibelenggu selama 1000 tahun di bottomless pit, di lubang tanpa alas. Ya, apa yang menyebabkan dunia ini masuk banyak jenis penyakit? Karena setan. Karena manusia berontak kepada Yahweh. Adam dan Hawa, ya, berontak kepada titah Yahweh. Saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian, ya, pada saat mereka sudah jatuh, Bapak Yahweh berkata, duri dan onak akan dihasilkan bumi ini. Siapa bisa makan duri? Siapa mau makan onak? Saudara tahu, itu kan sakit penyakit. Duri dan onak akan dihasilkan, ya, karena kejatuhan mereka. Tetapi ini akan dipulihkan pada saat pemerintahan Yeshua HaMasyiah di dalam muka bumi ini selama 1000 tahun. Nah, saya akan perlengkapin saudara dengan satu gambar lagi. Nah, kalau saudara lihat, tahun 2030 itu adalah, ini saya nggak ngomong tepat ya, tapi sekitar perkiraan ya, itu adalah perang Harmagedon, yaitu telah kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua beserta dengan orang-orang mempelainya. Ya. Daniel pasal 9 ayat 27, saudara bisa buka sendiri. Ya, itu dinyatakan bahwa ada 1 kali 7 tahun yang belum tergenapi sampai hari ini. Dari 70 tahun, 70 minggu nubuat Daniel. Jadi ada 1 kali 7 tahun yang tersisa. Ini topik 70 minggu Daniel ini cukup panjang. Saya nggak akan kasih sekarang. Tapi saya kasih ringkasannya ya, untuk memperjelas. Jadi ada 1 kali 7 tahun yang belum terjadi sampai detik ini. Nah, kapan terjadinya? Terjadinya ini adalah 7 tahun sebelum tahun 2030. Berarti kalau kita ambil patokan tahun 2030, maka ya sangat kemungkinan besar 7 tahun ini akan berjalan pada saat tahun 2023. Ingat ya, saya nggak ngeramal. Nah, kita harus siap-siap. Di dalam 7 tahun ini, firman jelas banyak ayat yang menyatakan bahwa 7 tahun ini dibagi menjadi 2. 3,5 yang pertama dan 3,5 yang kedua. Ya. Saudara harus paham
apa-apa saja yang ada di dalam 3,5 tahun yang pertama dan apa-apa saja yang terjadi di dalam 3,5 tahun yang kedua. 3,5 tahun yang pertama ini adalah masa pengujian seluruh dunia. Ya, masa yang 3,5 tahun yang kedua, itulah yang dinamakan sebagai The Great Tribulation. Masa kesulitan besar. Nah, banyak orang mereka hanya tahu masa Great Tribulation itu dijadiin 7 tahun. Ternyata tidak. Firman, saya bisa kasih banyak ayat menjelaskan The Great Tribulation, masa kesulitan besar atau masa kepicikan Yakub, itu adalah 3,5 tahun yang kedua. Ya, jadi beda. Nah, hari ini kita ada di dalam tahun 2022. Ya, kita akan memasuki masa ini. Ya, ada banyak pengajaran yang mengatakan kita sudah ada di dalam masa kesulitan besar. Tapi kalau melihat perhitungan ini, saya hanya bisa bicara kita akan memasuki. Nah, saya mengerti banyak pengajaran mengatakan bahwa lihat di China itu sudah berlaku monitoring system. Ya, kapan hari saya share dengan Ibu Kathy tentang bagaimana di China di beberapa kota itu mereka sudah pakai face recognition system. Mereka bisa melacak orang dalam waktu hitungan kurang dari 10 sampai 15 menit. Ketemu orang. Ya. Di beberapa tempat sudah banyak yang menggunakan teknologi untuk cashless society, cashless technology. Ya. Mereka terutama di China, mereka tidak lagi pakai uang kertas dan uang logam. Mereka pakai app semuanya, Alipay atau Google Pay atau apa saja. Ya, uang kertas, uang logam mereka tidak mau terima lagi. Di beberapa negara di Eropa mereka sudah menggunakan chip. Saya kasih tahu bahwa ini semua adalah prototype. Ya, prototype yang akan dilakukan pada saat 3,5 tahun yang kedua. Ini adalah prototipenya. Tetapi ini adalah persiapannya. Maksud saya ini adalah persiapannya. Tetapi ini masih belum bisa dikategorikan bahwa kita telah memasukin masa kesulitan besar. Tidak bisa. Karena masa kesulitan besar itu harus sifatnya global, tidak lokal. Hari ini yang terjadi seperti yang saya katakan tadi di China, di beberapa daerah Eropa menggunakan chip, cashless society dan sebagainya, itu masih lokal, itu masih prototype, tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa kita ini sudah masuk di dalam tribulation. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Jadi kita harus waspada karena itu kita harus punya dasar firman-Nya. Ya, dasar firman-Nya jelas sekali di sini. Ya, jadi kita tidak dikacaukan. Ya, pengertian kita, ya, pengertian kita tidak dikacaukan dengan apa itu namanya pengajaran-pengajaran yang tidak mempunyai fondasi dasar. Ya, saya juga melihat ada banyak kesaksian mengenai rapture, mengenai tentang Great Tribulation, ya, masa kesulitan besar. Itu nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Saya juga dapat kok, anak saya dapat, istri saya dapat, ya, dapat pernyataan Bapak Yahweh yang luar biasa. Kita dapat, tetapi satu hal, kita harus lihat kalendernya Bapak Yahweh. Fondasinya ada di dalam firman. Nah, saya nggak bisa bagikan yang dua terakhir, terlalu heavy. Ya, kalau diizinkan kita bisa bahas lainnya di waktu yang lain. Tetapi yang dua ini saja saya mau bagikan kepada saudara. Nah, kemudian satu hal lagi, istri saya dan anak saya pada saat yang berbeda, mereka mendapatkan pewahyuan dari Bapak Yahweh yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa. Jadi apa yang mereka dapatkan dan mereka saling cerita satu sama lain, loh, kita saling mendapatkan.
yaitu bahwa sekarang ini pembukaan firman kan luar biasa ya. Orang bisa mengakses dengan banyak hal lewat internet dan sebagainya. Nah, mereka mendapatkan ini. Orang-orang yang menolak nama Yahweh, ya, orang-orang yang menolak nama Yeshua HaMashiach, dan orang-orang yang masih ngotot, walaupun udah dikasih tahu kebenaran, ya, sudah dikasih tahu penjelasan firman, tapi masih ngotot, masih keras hati, masih tegar tengkuk, ya, tetap namanya Natal 25 Desember, mereka tetap lakukan. Padahal mereka sudah dikasih tahu bahwa 25 Desember itu adalah hari penyembahan Dewa Matahari. Ya, saya kemarin dengarkan penjelasan dari Papi Lukas. It's awesome, it's luar biasa. Kalau saudara tinggal di Indonesia, saudara nggak bisa merasakan. Kalau kita tinggal di Amerika di sini ya, di belahan di atas lintang 33 derajat utara, di sini kita bisa rasakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah titik terendah matahari. Ya, matahari itu masuknya malam ya, itu lebih cepat. Nah, kalau kita sudah mulai ke summer sekarang, ini jam 8 itu masih terang, saudara. Jam 7.30, jam 8. Nanti kita bulan Juli itu sampai jam 8.30 itu masih ada matahari, saudara. Ya. Tapi kalau tanggal 25 Desember, jam 5.30 sore, itu matahari udah terbenam. Ya. Nah, disinilah yang dimaksudkan. Perayaan 25 Desember itu, mereka merayakan supaya mataharinya nggak selama-lamanya hilang, gitu loh maksudnya. Ya, jadi mereka perayaan tanggal 25 Desember, itu adalah titik terendah matahari. Di Indonesia nggak terasa, di Indonesia nggak terasa. Ya. Kemudian matahari akan lahir kembali. Ya, karena itu mereka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah, orang-orang yang masih tegar tengkuk, nggak mau dikasih tahu, padahal udah jelas-jelas, ya, Bapak Yawi melalui istri saya dan anak saya punya 2 anak perempuan, Angel dan Elizabeth, dan mereka dikasih tahu sama Bapak Yawi, orang-orang yang melakukan demikian tidak masuk di dalam pengangkatan, tidak akan masuk. Mereka sudah dikasih kesempatan untuk mengenal kebenaran, nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, tapi mereka menolak. Saya kasih tahu ya, nama Yunani Y itu bukan nama, saudara. Ya, itu adalah salah penyebutan yang diturunkan ratusan dan ribuan tahun. Salah penyebutan. Dan salah penyebutan ini tidak bisa dijadikan nama. Saudara bisa dengarkanlah untuk penjelasannya di Papi Lukas sama Pak Lukas, Pak Yakub Sulistya. Ya, mereka punya penjelasan luas sekali. Ya. Tapi buat saya begini, nama Yeshua itu namanya yang benar. Tapi Yesus atau Jesus itu adalah pengucapan yang salah, dan kemudian itu diturunkan terus-menerus kesalahan itu. Ya, dan ini akibatnya fatal. Pada saat nama Yeshua dikembalikan oleh Bapak Yahweh dalam posisinya, banyak orang tidak mau kembali pada posisinya. Karena apa? Tidak mau diarahkan, tidak mau membongkar fondasinya yang salah. Ya, saya kasih contoh satu hal yang agak sedikit lucu. Saya pernah bekerja di satu perusahaan kabel di Los Angeles. Manajer saya itu namanya Thomas. Ya, Thomas. Orang Indonesia, namanya Thomas. Nah, lucunya begini. Di sini kan komunitasnya itu campur, saudara. Ya, campur, dan tempat kerja itu ada orang Vietnam, gitu. Ya. Nah, orang Vietnam ini medok banget gitu bahasanya, ya, medok banget. Nah, saat itu dia ngomong satu kata, saya sampai bingung. Dia ngomong gini, dia ngomong tomat, gitu, ya, dia ngomong tomat. Saya nggak ngerti pertama kali. Terus kemudian akhirnya saya ngerti. Ternyata orang Vietnam itu dia tidak punya atau tidak bisa melafalkan huruf S di belakang. Nggak bisa. Jadi Thomas jadinya tomat. Gitu. Kalau dia ngomong tomat, tomat.
tapi maksudnya dia Thomas, begitu. Ya kan? Nah, apakah dengan cara demikian nama Thomas jadi tomat? Nggak bisa. Namanya ya tetap Thomas. Ya kan? Nggak bisa kita jadikan dia tomat. Lucu jadinya. Nah, begitu pula dengan Yeshua dan Yesus tadi. Ya, Yesus. Ya, Yesus itu adalah salah terjemahan. Dan kemudian oleh orang Yunani diturunkan dan diadopsi oleh orang Inggris. Orang Inggris, bahasa Inggris punya Y, punya Y, punya E. Orang Yunani nggak punya. Orang Inggris bisa ngomong Yeshua. Tetapi karena pengaruh Yunani yang terlalu kuat, jadi kata Yesus ini jadi Jesus. Ya kan? Nah, orang Inggris mengembangkan, menyebarkan berita keselamatan ke seluruh dunia termasuk Indonesia melalui orang Jerman dan sebagainya. Orang Indonesia yang punya Y, punya A bisa ngomong Yeshua, tapi nggak mau ngomong. Ya, kenapa? Karena pengaruh Yunani tadi, pengaruh yang sudah menyebar pakai kata Yesus. Ya, padahal mereka bisa ngomong Yeshua. Yesus itu nggak ada artinya, tapi Yeshua ada artinya, yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Sebetulnya gampang sekali untuk bisa menerima, tapi karena kebiasaan yang tidak mau dirubah, itulah manusia tidak mau berubah. Dan yang kedua, terlalu sungkan dengan sekitar. Nanti saya dikucilkan, ya. Nanti saya dianggap gila, saya dianggap orang aneh. Saudara nggak usah, nggak, jangan ragu lah soal itu, ya. Jangan merasa seperti itu, karena Yesus ngomong, kalau kamu disiksa karena kebenaran, kamu akan dapat upah, kamu akan dapat rewards. Karena itu dengan satu syarat, jangan dibalas. Ya, ada banyak orang yang mengatakan channel sesat, channel ini sesat atau apa, jangan dibalas. Tapi mengucap syukur dan doakan mereka. Karena apa? Matius 5 dikatakan bahwa dengan demikian kamu akan mendapat upah, kamu akan mendapat reward. Jadi inilah kesempatan buat saudara dan saya, kalau lagi dicaci maki, ya, ini rewards. Ya, kita bisa mengampuni, kita bisa mendoakan mereka untuk supaya mereka diselamatkan, dan itu akan otomatis sama Bapak Yahweh diubah menjadi rewards. Karena itu jangan dibalas. Ya, jangan di apa itu namanya, di kata-katai kembali. Tapi saudara harus tegas, ya, bangun tembok yang bagus, fondasi yang bagus, ya, supaya mereka tidak bisa menembusi hidup saudara. Pola pikir yang salah itu tidak masuk dalam pikiran saudara. Ya, saudara sudah paham. Inilah kesempatan saudara untuk mendapatkan rewards. Ya, ampuni saja mereka, nggak usah dibalas. Jangan ikut dosa mereka, jangan ikut aura negatif mereka, dan saudara akan diberkati. Saya hanya bisa memberikan 2 hari ini, ya. Ini yang paling ringan karena saya sebenarnya punya 4, ya. Yang 2 lagi cukup harus menguras pikiran. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat. Perhatikan sekali lagi yang dikatakan oleh yang diinspirasikan Bapak Yahweh melalui istri dan anak saya, ya, bahwa hati-hati orang yang menolak Yahweh, padahal sudah dikasih tahu bahwa Yahweh adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Orang yang menolak Yeshua HaMashiach, namanya, ya, baik Yahweh dan Yeshua HaMashiach, dan juga orang yang tetap mau practice atau melakukan 25 Desember, ya, Sungkok Sinian, ya, hari raya tahun baru Chinese, yang syarat dengan dewa-dewa. Awas, hati-hati, ya, kita tidak menghakimi, tetapi ini sebagai titik di mana saudara harus bertobat. Jangan sampai masuk di dalam the great tribulation. Saya kasih tahu, itu ada ayatnya. Saya kasih ayat yang terakhir, ya, boleh ya? Saya akan kasih ayat yang terakhir. Itu ada di dalam kitab Wahyu. Mungkin Ibu Kathy bisa bantu untuk baca, ya, untuk hal ini. Itu ada di dalam kitab Wahyu
Fatsal yang Ya. kedua, ya, Fatsal yang kedua, Wahyu 2 ayat. ya, Wahyu 2, ayat yang ke-22. Ayat 21 dan 22. 21 dan 22. Ini ayat yang terakhir. Sebentar, Pak. 21. Oh, sebentar. Ya. Wahyu 2 ayat 21 sampai dengan 22. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ya, Kalau katakan boleh di sini, tanya, ini perempuan itu apa ya, Pak? Silakan. ya, jadi yang dijelaskan Wahyu 2 ini kita harus lihat atasnya. Ya, atasnya itu dikatakan bahwa perempuan ini adalah ayat 20. Itu adalah Isabel. Coba saudara bayangin. Ini Wahyu, ya. Wahyu ini ditulis 95 Masehi. Isabel hidupnya itu lebih dari, kalau nggak salah, 500 tahun sebelum Masehi. Pasti itu, San. Ya, mungkin bahkan 700-an. Ya, sekitar segitu. Tapi namanya disebut lagi. Nah, ini bukan, saudara jangan pikir, Pak, Isabel sudah mati kok muncul lagi. Tidak, maksud saya begini. Ini adalah spirit of Isabel. Nah, spirit of Isabel ini apa? Dia mengajarkan dan menyesatkan hamba-hamba Yahweh. Jadi ini adalah roh yang mengajarkan kesesatan. Nah, kalau sekarang saudara tetap di dalam satu naungan yang hamba Tuhannya mengatakan bahwa 25 Desember itu adalah kelahiran Yeshua, itu berarti saudara menerima pengajaran yang menyesatkan. Saudara disesatkan karena Yeshua tidak lahir 25 Desember. Yeshua lahirnya adalah 15 Tisri. 15 Tisri. Saya mau sedikit, saya ada kelupaan dari kesaksian tentang saya dibaptis oleh Papi Lukas. Itu pada saat hari raya Yom Kippur. Pada saat hari raya Yom Kippur, saya sangat bersyukur sekali, ya, pada hari raya pendamaian, ya, Yom Kippur, saya dapat baptisan dari Papi Lukas. Nah, kembali lagi ke Wahyu ini spiritnya. Jadi hati-hati dengan pengajaran, ya. Oh, nggak apa-apa, pakai Yunani, ya, kata Yunani, nggak apa-apa, itu masih equal, masih begini. Saya kasih tahu. Ini zamannya pembukaan firman itu sangat luar biasa. Saudara yang nolak, awas. Dikatakan di sini ayat 22, ya, akan kulemparkan ke dalam kesusahan besar. Bahasa Inggrisnya gampang, Great Tribulation. Yaitu tadi 3,5 tahun yang kedua. Jadi apa yang Bapak Yahweh berikan kepada istri dan anak saya, itu ada fondasi firman-Nya. Ya, ada fondasi firman-Nya. Saya rasa saya nggak perpanjang lagi.